Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kita datang lagi ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua sudah bersiap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita tetap berjalan di dalam iman. Haleluya. Kita akan segera memulai ibadah doa malam hari ini. Mari siapkan seluruh kehidupanmu. Kita mau masuk dan bertemu dengan hadirat Tuhan. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu ya Tuhan malam hari ini Tuhan. Karena kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan, secara Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan Engkau tolong setiap kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Karena begitu banyak dosa dan kelemahan kami, begitu banyak kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi hanya oleh kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan lagi Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk datang dengan penuh kerinduan, membawa pujian bagi Engkau, membawa penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan pujian kami selain daripada kemurahan-Mu, selain daripada kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami dilayakkan lagi untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami akan mulai ibadah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih
hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Inilah yang menjadi keinginan di dalam hidup kami Tuhan. Agar kami senantiasa menyembah Engkau, agar kami senantiasa mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam segala situasi Tuhan, biarlah kami tetap ya Tuhan hidup di dalam penyembahan di hadapan-Mu. Kami tetap ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan kami tetap rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Apa yang kami andalkan hari-hari ini Tuhan, selain kami Tuhan untuk hidup tetap di dalam-Mu Tuhan. Karena kekuatan kami ketika Engkau beserta kami Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah sendiri Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan kami mengambil jalan kami sendiri ya Tuhan. Karena kami tidak akan mampu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak akan kuat ya Bapa ketika kami melangkah Tuhan tanpa pimpinan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, terima kasih. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Haleluya, Yesus, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Bila Engkau tak besertaku Tuhan, jangan biarkan kami melangkah tanpa penyertaan-Mu. Jangan biarkan kami berjalan Tuhan tanpa tuntunannya. Kami tidak mau berjalan dan melangkah tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Roh-Mu ya Tuhan untuk menyertai kami. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, Yesus yang berjalan dalam Yesus nyatakan Tuhan, amin Yesus, kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap hati yang rindu, setiap hati yang hancur boleh datang di hadapan Tuhan. Boleh mengangkat tangan, boleh berlutut mencari wajah Tuhan malam hari ini.
Jangan biarkan ibadah online menghalangi kita sehingga kita tidak bebas untuk mencari hadirat Tuhan. Saya percaya meskipun ibadah ini secara online, namun Tuhan hadir di setiap rumah. Tuhan hadir di setiap persekutuan. Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Di mana saat hatimu haus akan hadirat Tuhan, Dia ada bersama saudara dan saya malam hari ini. Buka hatimu, sembah Tuhan malam hari ini. Bermazmurlah bagi Dia, tinggikan namanya, agungkan Dia. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu ada bersama dengan kami malam hari ini. Kami rasakan kehadiran-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Tuhan, malam hari ini kami butuh firman-Mu yang menjadi jawaban bagi setiap kami, yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami Tuhan, dan terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Beri jalan saat ku
masuk di dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan datang di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Amin, Bapa. Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakannya Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan boleh menyiapkan hati kami Tuhan untuk boleh kembali Tuhan diisi dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dalam ibadah doa kita akan belajar bersama-sama dari surat Filipi pasalnya yang keempat ayat 11 dan 12. Saya baca untuk kita demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudara, hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, tidak sedikit kita mendengar saudara-saudara kita ada yang mengalami masalah khususnya dalam keuangan ataupun kebutuhan sehari-hari. Tidak heran karena beberapa dari mereka ada yang gajinya dipotong atau harus bekerja secara bergiliran atau bahkan ada yang di-PHK. Nah, bagaimana kita sebagai umat Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini? Nasihat dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12 ini saudara-saudara menunjukkan kepada kita bahwa kita selalu dihadapkan pada dua titik ekstrim. Ekstrim yang mengatakan kekurangan dan ekstrim yang kedua yang mengatakan berkelimpahan. Lalu apa artinya dari kedua ini saudara-saudara? Yang disebut dengan kekurangan itu adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Artinya untuk makan saja dia sudah sangat sulit saudara-saudara. Makan yang tadinya harusnya 3 kali, dia mungkin hanya sekali, bahkan mungkin tidak makan sama sekali saudara-saudara. Itu yang disebut dengan kekurangan. Sebaliknya saudaraku, kelimpahan adalah sebuah keadaan di mana orang bisa makan tidak hanya 3 kali, tapi lebih, bahkan dia bisa berbagi dengan orang lain. Itu yang disebut dengan kelimpahan. Nah, dalam masa-masa seperti ini, saudara-saudara, Paulus punya nasihat yang luar biasa. Dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang diberkati Tuhan dan saudara berkelimpahan, puji Tuhan, bersyukurlah dengan keadaan itu. Dan saudara-saudara yang hari-hari ini sedang dalam kekurangan, saudara-saudara juga tidak usah takut. Ingat nasihat firman Tuhan untuk kita. Lalu, apa langkah-langkah praktisnya? Kita bisa belajar, saudara-saudara. Malam ini, kita mulai dengan poin yang pertama. Syukurilah apa yang saudara miliki. Saudara-saudara, kerap orang sebenarnya bukan berkekurangan, tetapi orang tidak bisa, saudaraku, melihat apa yang sebenarnya ia perlukan. Kalau saja dia mengerti arti kata cukup, maka saudara-saudara tidak akan pernah ada kesulitan dalam hidupnya. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 berkata, asal ada makanan dan ada pakaian, cukuplah itu. Hari-hari ini saudaraku, mari kita menyesuaikan diri dengan apa yang ada pada kita. Bersyukurlah kalau kita masih sehat. Bersyukurlah kalau kita masih ada hari ini. Itu artinya saudara-saudara kita masih bisa berusaha, kita masih bisa berupaya untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita.
Jadi sehat firman Tuhan yang pertama, bersyukurlah dengan keadaan kita hari ini. Yang kedua, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat dengan baik. Tolong bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, karena begitu banyak orang dibatas-batasi, apalagi dengan istilah PSBB, saudara-saudara, ini nggak bisa, itu nggak bisa, jalan-jalan nggak boleh, makan di restoran nggak boleh, dan saudara, begitu dibatas-batasi, saudaraku, akhirnya orang hanya diminta di rumah saja. Nah, ketika di rumah saja itulah sulit baginya untuk mulai melihat apa yang disebut kebutuhan dan apa yang disebut dengan keinginan. Kalau saja kita mengerti apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan, lalu kita memilah di antara keduanya, saudara-saudara, maka saya percaya seperti nasihat Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hari-hari ini kalau saudara punya banyak keinginan dan nyaris saudara-saudara tidak bisa dipenuhi, stop dulu sampai di situ. Tunda atau mungkin lupakan. Kita fokus pada apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata tadi, asal ada makanan dan ada pakaian, cukuplah ini. Belajarlah terus untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang ketiga, sekarang saudara, kalau kita sudah bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita, saudaraku, kemudian kita bisa melihat mana yang namanya keinginan dan mana yang namanya kebutuhan, lalu kita bisa memilih yang menjadi kebutuhan kita, maka nasihat firman Tuhan yang ketiga adalah belajarlah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini memang membawa perubahan yang sama sekali belum pernah terjadi. Selama saya melayani, saudara-saudara, saya belum pernah melihat situasi yang seperti ini. Orang yang tadinya bisa bekerja di kantor, hari ini harus bekerja dari rumah. Orang yang biasanya bisa berolahraga bebas di taman-taman atau di tempat-tempat rekreasi atau di tempat nge-gym sekalipun, hari ini nggak bisa, saudara, karena tempat-tempat sosialisasi seperti itu ditutup. Hari ini, saudara-saudara, biasa orang hangout, makan di restoran, hahaha dengan teman-teman, tidak bisa lagi, saudaraku, karena restoran pun harus tutup, makan makanan hanya bisa dibawa pulang, tidak boleh lagi hahaha, harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sadar nggak, saudara, bahwa kita sebenarnya sedang diubah dan kita perlu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri. Kalau saya ganti dengan bahasanya saya, saudara-saudara, aku telah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang tersulit sekalipun, bahkan yang paling menyenangkan sekalipun, aku sudah belajar. Nah, kalau saja Rasul Paulus bisa, maka saya percaya, saudaraku, kita juga akan bisa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Saatnya kita melihat betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa atas kita. Kalau saudara masih punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan, maka itu berarti saudara bisa diubah oleh Tuhan. Saudara akan menjadi berubah kalau saudara-saudara mau berubah. Biarkan firman itu bekerja dalam hidup kita dan mengubah kita. Ingat, malam ini kita belajar tentang 3. Syukurilah apa yang ada padamu. Yang kedua, mari bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita belajar menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk ke dalam doa-doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu Saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah lagi, kita mau naikkan pujian lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah menuntun setiap kami, bahkan
akan menguatkan setiap kami. Begitu banyak doa yang kami naikkan malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong setiap kami, sucikan kami lagi, kuduskan kami lagi Tuhan. Untuk kami layak menaikkan doa-doa kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
besar nama-Mu Tuhan. Sungguh agung dan mulia Tuhan. Perkara-Mu Tuhan yang dahsyat dan ajaib senantiasa Engkau limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap hati malam hari ini yang datang dengan penuh kerinduan Tuhan, yang ingin menyampaikan isi hati mereka di hadapan-Mu Tuhan, yang mau berdoa Tuhan, bertelut di hadapan-Mu, mengangkat tangan, mengangkat hati mereka Tuhan, untuk mereka berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang hancur yang datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Karena kami percaya hanya lewat doa Tuhan kami boleh mengungkapkan segala isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau bukan saja Bapa yang baik Tuhan, Engkau sahabat yang terbaik di dalam hidup kami Bapa. Manusia terbatas untuk menolong kami. Manusia sangat terbatas Tuhan untuk mendengar setiap curahan hati kami. Namun malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang sudah menyiapkan diri-Mu Tuhan, menyiapkan telinga-Mu Tuhan, menyiapkan tangan-Mu yang berkuasa untuk menjawab setiap doa malam hari ini. Ada doa-doa pribadi yang dinaikkan malam hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang butuh pertolongan ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap mereka ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang menemui jalan buntu Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Bapa. Yang mengalami kesesakan Tuhan, Engkau mengangkat segala kesesakan dan beban mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui Tuhan segala pikiran kami Tuhan, melingkupi setiap jemaat Tuhan yang datang berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berdoalah secara pribadi saudara, apa yang kau ingin ungkapkan di hadapan Tuhan malam hari ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah gagal, Dia Allah yang senantiasa menepati janjinya bagi saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Mari dengan yakin, dengan percaya datang di hadapan Tuhan, bawa setiap doa-doamu malam hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau mendengar setiap doa yang dinaikkan Tuhan. Kau melihat setiap iman Tuhan yang sudah mereka bawa Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya Kau menjawab setiap doa malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang malam hari ini Tuhan, menyatukan iman percaya kami di hadapan-Mu, membawa bangsa kami, negara kami ya Tuhan, kota kami tercinta ke dalam tangan-Mu. Kau melihat segala situasi yang terjadi Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kami tahu semua tidak luput dari pengawasan-Mu, semua tidak luput ya Tuhan dari mata-Mu ya Bapa. Dan kami terlalu percaya belas kasih-Mu Tuhan ada atas bangsa dan negara ini yang sedang mengalami begitu banyak problema Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong ya Bapa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, memulihkan bangsa ini, memulihkan negeri ini ya Tuhan, menghalaukan virus corona Tuhan dari negara ini, bahkan dari seluruh dunia Tuhan. Bangsa-bangsa lainnya juga mengalami ya Tuhan, negara-negara lain juga mengalaminya Tuhan. Turunlah belas kasih-Mu Tuhan bagi dunia ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan setiap umat manusia ya Bapa. Mari Kau pulihkan ya Tuhan. Turunlah Tuhan Yesus keselamatan dan pertolongan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau beri hikmat dan akal budi bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden, para menteri Tuhan, para pejabat negara ya Tuhan, yang sedang berpikir keras ya Tuhan untuk mengatasi wabah ini, untuk mengatasi Tuhan keterpurukan ekonomi. Tuhan beri hikmat dan akal budi, roh yang takut akan Engkau ada Tuhan atas pemimpin kami ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau tolong tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, dijauhkan dari segala virus ini ya Bapa.
Bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu. Anak-anak Tuhan ada di dalam pemeliharaan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, segala sesuatu akan berlalu dengan campur tangan Tuhan. Ketika kami datang berdoa sungguh-sungguh di hadapan-Mu, dan kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan, untuk GPD Sunter, untuk seluruh jemaat GPD Sunter Tuhan. Mari Tuhan memelihara dan penyertaan-Mu senantiasa ada atas jemaat-Mu ya Bapa. Engkau yang menguatkan setiap jemaat-Mu, Engkau yang menopang setiap jemaat-Mu Tuhan. Dilalukan dari segala virus ini Tuhan. Engkau membuat perbedaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan tidak percaya kepadamu Bapa. Mari Tuhan Engkau tolong setiap jemaat GPD Sunter. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap setia, bahkan semakin setia Tuhan. Semakin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Melihat situasi yang semakin sulit, mereka tidak menjauh dari Engkau Tuhan. Namun kami semakin dekat dan mencari wajah-Mu, mencari pertolongan-Mu ya Bapa. Kau memulihkan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kau memulihkan setiap pekerjaan, setiap usaha mata pencaharian ya Tuhan. Engkau cukupkan segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya jemaat GPD Sunter boleh ada di dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, para pelayan Tuhan, aktivis gereja ya Tuhan, yang sementara Tuhan selalu melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Walaupun di ibadah online ya Bapa, namun kami tetap melayani Engkau. Mari pengurapan-Mu ada atas setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Pengurapan yang baru senantiasa Tuhan ada atas kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Tutup bungkus setiap kami ya Tuhan. Para pelayan-Mu ya Bapa dengan kuasa-Mu. Terima kasih pengurapan yang baru senantiasa ada atas Bapak Gembala kami yang senantiasa memberikan makanan rohani bagi setiap kami. Pakai kehidupannya lebih lagi Tuhan di setiap pelayanan yang Dia kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mendengar setiap doa kami dan Kau menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian, dan kita mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin dan menyertai ibadah doa kami malam hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang mendengar setiap doa, dan Engkau juga Allah yang akan menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian hari ini, baik pemuji, baik pemusik, baik tim multimedia. Turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan. Tuhan kiranya memberkati Engkau dan menjagai Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah doa kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Masih ada Tuhan
pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidup.